adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Miss, kayaknya ini mereka kurang kompak ya. Iya nih. Kalau gitu, coba Ellen tanya sekali lagi ya. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Bersama Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, kita akan memulaikan ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Udah Kira-Kira Gunung Tinggi. Semuanya berdiri, dan kita akan mulai ibadah kita hari ini. Ya, semuanya nyanyi dengan penuh semangat ya. Udah kira-kira gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Anak-anak, kita akan membuka ibadah ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, kesempatan Tuhan boleh berikan bagi kami untuk beribadah. Sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah di pagi ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati jalannya ibadah kami agar boleh selesai dengan baik. Untuk jaringan internet, handphone ataupun laptop, dan alat elektronik lainnya yang kami pakai untuk beribadah, Tuhan kiranya memberkati agar itu semua dapat mendukung jalannya ibadah di saat ini. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, silakan duduk. Oke anak-anak, kita masih akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Bapa kita nanti-nantinya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh Miss Helin dan semuanya, mari kita duduk manis dan kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Miss Helin. Jangan main sesuatu atau lagi bobo. Ingat, tetap bangun, cerah, dan dengar apa yang kata Miss Helin bilang. Oke anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, ku berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Halo anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan berikan kami lagi waktu hari Minggu ini untuk beribadah kepada Tuhan di ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mendengar dengan baik. Berkati kami yang mendengar dari rumah, berkati juga Miss Helin yang akan bercerita, biarlah cerita firman Tuhan boleh disampaikan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Oke, semua ambil Alkitabnya, kita buka pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Miss Helin akan baca dan kamu baca di rumah, ikuti juga ya. Oke, Miss Helin akan baca 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kau tolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih satu orang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepada kamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya.
bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tampung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, anak-anak masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Benar, minggu lalu kita dengar cerita firman Tuhan tentang Rut dan Boas. Nah, Ibu Rut dan Bapak Boas ini punya anak namanya Obed. Benar. Nah, ternyata Obed inilah yang punya anak bernama Isai. Dan dari Isai inilah lahir Daud bersama dengan saudara-saudaranya. Jadi Daud ini adalah anak bungsu dari Bapak Isai. Nah, suatu hari ketika Bapak Isai sedang duduk di rumahnya, dari jauh kelihatan datang seorang yang akan bertamu ke rumahnya itu. Nah, ternyata orang itu adalah Bapak Samuel. Bapak Samuel ini siapa? Bapak Samuel ini ternyata adalah seorang nabi. Ya, nabi itu adalah orang yang diutus Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, gitu ya. Nah, jadi Bapak Samuel ini datang bertamu ke kota Bethlehem itu, ke rumahnya Bapak Isai bersama dengan seorang hambanya, bersama juga dengan hewan sebagai korban bakaran yang akan dipakai dalam upacara di tempat itu. Nah, lalu Bapak Isai bertanya kepada Bapak Samuel, ada apa Bapak kesini? Apakah kedatangan Bapak kesini membawa kabar baik? Nah, Bapak Samuel bilang apa? Betul, saya kesini membawa kabar baik. Ya, Tuhan menyuruh saya kesini karena Tuhan mau memilih satu di antara anak-anak Bapak. Jadi Tuhan akan memilih satu di antara anak-anak Bapak Isai. Jadi Bapak Samuel ingin mengadakan satu upacara atau satu kegiatan memberikan korban bakaran, korban ucapan syukur kepada Tuhan. Dan itu akan dihadiri oleh anak-anak Isai dan Isai juga. Nah, karena di dalam upacara itu Tuhan akan menentukan siapa yang akan dia pilih. Lalu dipanggillah anak-anak tersebut untuk datang ke hadapan Bapak Samuel satu persatu. Ya, datanglah anak yang pertama, anak sulung, yaitu Eliab. Eliab ini ya badannya kuat, tegap, sudah besar, sudah dewasa ya karena dia anak sulung. Tapi ternyata Tuhan berbicara di hati Bapak Samuel, bukan ini orangnya. Ya, datanglah lagi anak kedua, yaitu anak Aminadab. Aminadab juga ternyata bukan orang yang dipilih Tuhan. Nah, kemudian begitu juga dengan anak seterusnya. Nah, Samuel memerintahkan satu persatu. Dan Tuhan berkata di dalam hati Bapak Samuel, bukan ini anak-anak yang akan aku pilih. Nah, lalu setelah semua anak-anak itu lewat, Bapak Samuel tanya kepada Bapak Isai, semua ini anak-anakmu? Cuma ini saja semua anak-anakmu? Tidak ada yang Tuhan pilih dari mereka. Nah, lalu Bapak Isai jawab apa? Oh, masih ada satu yang bungsu, tapi dia sedang di ladang untuk menggembalakan domba-domba. Nah,
kata Bapak Samuel, sekarang juga panggil dia ke sini, karena kita tidak akan memulai upacara ini kalau dia tidak ada di sini. Lalu dengan cepat-cepat orang pergi memanggil si bungsu ke padang yang sementara mengembalakan domba, yaitu Daud. Maka datanglah Daud pulang ke rumah. Lalu ketika masuk ke dalam rumah, ya dari padang ya mengembalakan domba, berarti datang dengan pakaian yang biasa, pakaian sederhana gitu ya, seperti gembala-gembala domba pada umumnya. Lalu dia tanya, Bapak kenapa saya dipanggil? Nah, ketika dia berdiri depan Bapak Samuel perhatikan dia dari atas sampai ke bawah. Dan kamu tahu anak-anak, di dalam Alkitab dicatat bahwa Daud ini itu wajahnya kemerah-merahan, parasnya elok gitu ya. Nah, lalu sementara Bapak Samuel memperhatikan Daud, Tuhan berbicara di hatinya. Inilah yang aku pilih. Urapilah anak ini sekarang juga. Setelah Bapak Samuel mendengar suara Tuhan berbicara di hatinya, apa yang dia lakukan? Dia melakukan tugasnya persis yang Tuhan katakan. Dia berdiri, lalu dia ambil tadi tabung tanduk ya, zaman itu untuk taruh minyak itu ada sebuah tabung terbuat dari tanduk ya. Nah, untuk taruh di situ ada minyak, dan dia berdiri, dia ambil tabung tanduk itu, lalu minyak isinya itu dia pakai untuk meminyaki Daud sebagai tanda bahwa Tuhan mengurapinya. Nah, dengan sukacita Bapak Samuel mengatakan, mari kita bersukaria dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memilih dan mengurapi orang yang akan memimpin bangsa Israel. Ya, sekali lagi Bapak Samuel dengan sangat bersukacita meminyaki Daud. Dia senang sekali, dia mengatakan kepada semua yang hadir di situ, mari kita bersukacita kepada Tuhan, kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memilih dan mengurapi orang yang akan memimpin bangsa Israel. Siapa tadi yang diurapi? Daud, ya, si bungsu Daud itu. Nah, Alkitab mencatat anak-anak bahwa sejak saat itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Sejak saat itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu Isai dan kakak-kakak Daud yang lain juga terkejut atas apa yang Bapak Samuel katakan. Kok bisa ya, anak yang masih muda, ya, anak yang masih kenapa bukan kita yang lebih dewasa lagi? Nah, ternyata anak-anak, Tuhan tidak melihat dari perawakan, Tuhan tidak melihat dari fisiknya kita. Oh, anak ini dewasa, anak ini besar, anak ini kuat, anak ini tampan, aku akan pilih dia. Bukan. Ternyata kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Tuhan melihat hatinya Daud, ya. Nah, lalu setelah Bapak Samuel selesai melakukan tugasnya, setelah dia mengurapi Daud, mereka memberikan korban syukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, lalu pulanglah dia dari kota Betlehem itu kembali ke kota Rama dengan bersukacita, dan dia sangat senang sekali karena sudah melakukan tugasnya dari Tuhan. Lalu di perjalanan kemudian sambil berpikir-pikir ya, Bapak Samuel berpikir ya memang ya Tuhan itu memilih orang yang muda, memilih orang yang mungkin tidak punya pengalaman, tapi Tuhan tidak pernah salah. Dia ingat ya, Bapak Samuel juga dulu dipilih seperti itu. Waktu Tuhan pertama kali memanggil dia untuk menjadi pelayan, Bapak Samuel juga masih kecil waktu itu. Lalu sambil mengingat itu, dia tersenyum, dia senang, dan kembali pulang ke kota Rama. Nah, anak-anak, kita melihat bahwa Allah memilih Daud. Sebenarnya ya, kakak-kakak Daud itu, saudara-saudara Daud itu jauh lebih cakap, lebih tegap, mungkin lebih kuat, tapi semua tidak dipilih Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melihat ke dalam hati Daud. Ternyata Daud itu memiliki hati yang taat kepada Tuhan, dan dia terbuka untuk mengikuti perintah Tuhan. Tuhan tidak memilih orang karena orang itu gagah, orang itu kaya,
orang itu cantik dan seterusnya. Tapi ingat, Tuhan itu terlebih dahulu melihat apa? Melihat hati, ya. Tuhan akan memilih orang yang memiliki kerendahan hati dan orang yang mau taat kepada suara Tuhan, orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak, jika kita mau menyediakan hati untuk taat dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan memakai kita. Sama seperti Daud, ya, dia punya hati yang mau taat kepada Tuhan, dia punya hati yang rendah hati mau belajar, mau mendengar suara Tuhan dan melakukan tugasnya dengan sangat baik, maka Tuhan memilih dia karena Tuhan melihat dari hatinya Daud. Tapi hari ini mari kita baca ayat hafalan kita dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2. Ada yang pernah sudah hafal ayat ini? Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2. Kita baca dan ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita ya untuk hari ini. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekali lagi kita hafalkan sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, anak-anak tahu, Daud menjadi gembala yang baik sekali bagi domba-dombanya. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di Alkitab, ya, di situ dituliskan bahwa Daud itu mengembalakan dengan sangat baik domba-dombanya di padang di Bethlehem. Dia mengurus dombanya dengan sangat baik. Ia bawa dombanya ke tempat yang ada rumputnya banyak supaya dombanya bisa makan sampai kenyang. Setelah itu dia bawa lagi domba-dombanya ke sumber air, ke tempat air yang banyak supaya domba-dombanya bisa minum, bisa segar kembali. Lalu kalau domba-dombanya ada yang hilang, ada yang jatuh atau ada yang tersesat, wah, Daud akan cari sampai dapat. Dia akan cari sampai dapat dan dia akan bawa pulang itu domba-domba ke kawanan dombanya. Bahkan kalau ada yang mengancam keselamatan domba-dombanya, Daud akan berdiri di paling depan karena dia adalah gembala bagi domba-dombanya. Dia akan berdiri paling depan dan akan berusaha supaya domba-dombanya itu selamat. Nah, anak-anak, kamu tahu bahwa Tuhan juga adalah gembala kita, ya? Nah, sama seperti Daud, kenapa dia menjadi gembala yang baik? Karena Daud tahu bahwa Tuhan sudah menjadi gembalanya yang sangat baik. Dia bisa melakukan tugasnya dengan baik itu karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang menuntun. Dia taat melakukan tugasnya karena tuntunan Tuhan, karena dia mau taat kepada Tuhan juga. Nah, sama seperti kita, Tuhan adalah gembala kita. Dia juga memelihara kehidupan kita. Dia adalah gembala kita yang agung. Seperti Daud yang mengenali suara gembalanya, seperti domba-domba yang mengenali suara gembalanya. Apakah anak-anak, apakah ibu guru, apakah kita semua juga mengenal suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus? Nah, kalau ada yang bertanya, Miss, gimana caranya saya mendengar atau mengenal suara gembala saya itu Tuhan ya? Nah, bagaimana cara kita mengenal suara gembala kita, Miss? Tuhan berbicara kepada kita lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi supaya kamu mendengar suara gembalamu, supaya kita mendengar suara Tuhan, kita dengarnya dari mana? Dari rajin membaca firman Tuhan, mendengar khotbah dengan baik, mendengar cerita firman Tuhan setiap saat dengan sungguh-sungguh, lalu taat melakukan kehendak Tuhan. Kita dengar khotbah hari ini, kita dengar cerita firman Tuhan hari ini, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kita tekun berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah cara kita untuk mengenal suara Tuhan, suara gembala kita. Jadi, Miss ulangi ya, sebagai domba-domba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang digembalakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana cara kita mengenal suara gembala kita? Bagaimana cara kita mengenal suara Tuhan kita? Ya, rajin baca firman Tuhan, dengarkan cerita firman Tuhan lewat ibadah-ibadah. Kalau firman Tuhan disampaikan, jangan bermain, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kamu dengar, kita lakukan.
Meskipun anak-anak masih kecil, Tuhan mau memakaimu. Sama seperti Daud, dia masih muda, dia lebih muda dari kakak-kakaknya, dia yang bungsu, tapi Tuhan mau memakainya. Asalkan apa? Asalkan anak-anak mau menyediakan hati, mau taat kepada suara Tuhan. Ya, ketika kita tekun mendengar suara Tuhan, mentaati suara Tuhan tersebut, maka kita akan terlindung oleh Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik. Nah, jadi anak-anak, sebagai domba-domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus, tugas kita adalah mendengar suaranya, mentaati suaranya, ya, melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tanggung jawabmu dengan baik. Apa tanggung jawabmu? Ya, tanggung jawabmu sebagai anak sekolah itu apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan dengan baik. Tanggung jawabmu sebagai anak di rumah apa? Mematuhi orang tua, melakukan tugasmu yang sudah ditentukan. Itu cara kita untuk taat kepada Tuhan. Ya, nah, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lewat apa? Lewat apa yang kita lakukan. Ya, kita menolong sesama yang kesulitan, yang membutuhkan. Ketika kita bisa membantu orang, kita lakukan. Ketika orang kekurangan dan kita punya, kita berbagi. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ada yang mungkin tidak tahu atau belum mendengar, kita ceritakan supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, bahwa kita punya tugas untuk mendengar suara Tuhan kita dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi anak-anak, mulai sekarang mari kita tekun mendengar dan mentaati firman Tuhan. Rajinlah mengikuti ibadah, jangan bermain-main. Rajinlah membaca firman Tuhan dan lakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Melakukan tugas-tugas kita dengan baik, melakukan tugas-tugas kita dengan bertanggung jawab. Sebagai anak sekolah, sebagai kakak, sebagai adik, kita punya tugas yang harus kita lakukan dengan baik. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, jadilah anak-anak yang membanggakan meskipun kamu masih kecil. Tuhan melihat hatimu, ya, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu ganteng atau cantik, tapi Tuhan melihat hatimu karena hatimu mau terbuka kepada Tuhan, karena hatimu mau taat kepada firman Tuhan. Ya, di masa kecil ini tetaplah menjadi anak-anak yang mengasihi orang lain, anak-anak yang mendengar suara Tuhan dan taat mengikuti perintah Tuhan. Mari kita baca satu kali lagi ayat hafalan kita, ya, dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2, ya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita ingat ayat ini, kita ingat Daud yang menggembalakan dombanya dengan baik. Kita ingat Tuhan yang selalu menuntun kita. Maka kita harusnya menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang mengenal suara Tuhan, karena kita tahu Tuhan memelihara kehidupan kita. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Bagikan firman Tuhan ini kepada orang-orang di sekitarmu. Dan jangan lupa, mari terus mendengar suara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami agar kami mengerti. Kami seperti Daud yang meskipun masih muda, tapi Tuhan memilihnya karena Tuhan melihat hatinya yang mau terbuka kepada Tuhan. Tuhan melihat hatinya yang mau taat kepada Tuhan. Seperti Daud menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya, kami juga bersyukur bahwa Tuhan begitu menjadi gembala yang baik bagi kami semua. Ajar kami Tuhan untuk seperti Daud mendengarkan suara Tuhan, dan supaya kami juga mau mendengar suara Tuhan dengan tekun lewat firman Tuhan, lewat berdoa, lewat mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam ibadah. Tuhan tolong kami bisa melakukan firman Tuhan ini dengan baik dan juga menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk keadaan kami. Tuhan, sekali lagi kami mau berdoa untuk kondisi pandemi sekarang ini. Tuhan tolong segala usaha pemerintah untuk bisa memulihkan keadaan ini. Tuhan, berkati semua orang-orang yang bekerja di dalamnya, pemerintah, tenaga kesehatan, aparat-aparat
negara yang lain. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kami semua sebagai masyarakat supaya kami betul-betul mengikuti, menaati aturan protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kami boleh melakukan kembali aktivitas kami dengan baik seperti sedia kala. Tuhan Yesus tolong kami dalam keterbatasan kami harus belajar, bekerja, beraktivitas dan yang lain-lain dari rumah saja. Tuhan tolong agar kami bisa tetap melakukannya dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, dengan lebih serius, karena kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Jika dalam ibadah ini kami melakukan hal yang tidak Kau kehendaki, Tuhan tolong ampuni kami. Tetap ingatkan kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan, ingatkan kami untuk menjadi domba-domba yang mendengar Engkau, yang menuruti perintah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan memberikan persembahan dengan judul lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Mari kita nyanyikan lagu ini sambil memberi persembahan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Anak-anak, Miss sudah lihat aktivitas yang kalian kumpulkan. Miss mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan aktivitasnya. Dan jangan lupa, hari ini juga ada aktivitasnya loh. Mau lihat enggak? Ini dia aktivitasnya.
sudah selesai. Sampai bertemu di Ibadah Sekolah Minggu Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.